Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fadilah dan teman saya Arik Muhammad Zahran. Kami berdua ada di kelompok 5 mata kuliah Ilmu Komputer dan Pemrograman Komputer yang dosen pengampu Ibu Yunita. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang suatu program yang kita ciptakan dengan tujuan untuk mempermudah mahasiswa teknik sipil khususnya untuk mengolah data atau menghitung suatu reaksi perletakan sederhana gitu. Nah, saya dan teman saya membuat suatu program ini menggunakan aplikasi atau software Fortran Force 2.0 ini. Langsung aja kita buka aplikasinya. Tapi sebelumnya, karena saya sudah membuat skrip untuk membuat program ini, jadi ini laporan dari kami. Nah, ini laporan dari kami. Sebelumnya kita sudah membuat algoritma dan flowchart untuk menentukan atau memulai diagram alirnya itu seperti apa dan elemen apa saja yang dibutuhkan nantinya ketika kita memasukkan data ke dalam si software Fortran ini gitu. Nah, langkah awal kita pastinya membuat yang namanya diagram alir atau flowchart. Nah, di sini saya membuat flowchart mengenai reaksi perletakan sederhana, program untuk reaksi perletakan sederhana yang diawali dengan start atau mulai. Kemudian ini data yang kita butuhkan itu ada P1 atau beban 1. P itu dilambangkan dengan beban, sedangkan L itu dilambangkan dengan jarak. Jadi nanti kita membutuhkan yang namanya beban 1, beban 2, beban 3, dan jarak 1, jarak 2, jarak 3, jarak 4. Nah, ini perhitungan sementara saja. Jadi kalau misalkan nanti soalnya itu berbeda, ada P4, ada P5, atau bahkan ada key nantinya, itu di sini pasti berbeda lagi untuk masalah diagram alir atau flowchartnya ini. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya kita akan memasukkan suatu rumus VA, VB atau V nantinya. VA atau VB ini adalah besaran momen di suatu titik. Misalkan VA itu berarti nantinya ada gaya yang bekerja di titik A dan VB ada gaya yang bekerja di titik B. Begitu. Dan nanti hasilnya itu harus setimbang atau sama dengan 0. Beban yang bekerja dengan beban yang harus didukung itu harus sama dengan 0 agar beban itu tidak crash atau patah gitu. Jadi sebisa mungkin harus timbang. Nah, untuk rumusnya itu sendiri, VA kita dapat dengan rumus ini. VA sama dengan kurung buka P1 dikali kurung buka L2, L3, L4 ditambahkan kurung tutup ditambah P2 dikali L3 ditambah L4, kemudian ditambahkan P3 dikali L4 dan dibagi dengan total semua jaraknya. Sedangkan VB kita bisa didapat melalui semua beban yang bekerja itu ditambahkan dan dikurang dengan hasil dari VA yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, kemudian hasil output yang kita dapatkan nantinya adalah nilai VA itu sendiri, kemudian nilai VB dan nilai V. V ini untuk mengecek total gaya yang bekerja pada suatu bidang atau reaksi perletakan nantinya, begitu. Nah, kemudian flowchart dengan diakhiri dengan N gitu untuk selesaikan suatu program. Nah, kemudian ini dia gambar potongan untuk reaksi perletakan balok sederhana yang sudah saya
buatkan bersama teman saya Arik, kita bisa melihat di sini ada titik A dan titik B. Kemudian nantinya yang kita cari adalah VA dan VB, dan di sini sudah diketahui P1-nya berapa, P2-nya berapa, P3-nya berapa, dan seterusnya. Jaraknya pun sudah kita ketahui semuanya. Nah, kalau misalkan kita hitung manual, kita permisalkan P1-nya itu sama dengan 5 ton, P2-nya sama dengan 3 ton, P3 sama dengan 2 ton, kemudian jarak L1 sama dengan 2 meter, L2 sama dengan 2 meter, L3 sama dengan 4 meter, L4 sama dengan 2 meter. Nah, maka semua angka-angka keterangan beban dengan jaraknya ini kita masukkan ke rumus yang tadi sudah tertera, tersimpan di dalam flowchart. Ini dia rumusnya dan kita masukkan perhitungannya. Maka setelah dihitung, kita mendapatkan nilai VA atau momen di titik B itu adalah 6,2 ton. Sedangkan VB atau momen di titik A itu kita dapatkan 3,8 ton. Nah, kemudian kita periksa dengan sigma V. Sigma V sama dengan 0, maka kita jumlahkan VA dengan VB, lalu dikurangi dengan penjumlahan dari semua beban yang tersedia atau yang bekerja gitu. Nah, hasilnya itu harus sama dengan 0. Maka semua beban yang bekerja pada suatu bidang akan ditahan oleh VA dan VB. Maka itu akan menjadikan suatu bidang itu setimbang atau sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya semua pembahasan ini kita masukkan ke dalam suatu aplikasi pemrograman untuk memudahkan kita agar kita tidak menghitung manual seperti ini tadi. Nah, di sini sudah saya jabarkan skrip untuk reaksi peretakan sederhana ini. Di sini udah ada program menghitung reaksi peretakan sederhana, kemudian nama saya dan nama teman saya Arik. Langsung saja kita coba masukkan ke dalam aplikasi Fortran atau Force 2.0. Nah, ini dia. Langsung saja kita running program ini. Run itu untuk menjalankan suatu program ya. Bisa dilihat di sini ada lambangnya seperti tombol play, atau kalian bisa menggunakan F9 yang sudah tertera di situ. Langsung aja kita klik dan dia sedang running, processing, dan keluarlah tampilan seperti ini. Nah, jika kita perhatikan di sini tertera program menghitung reaksi peretakan sederhana. Karena sebelumnya pada Fortran ini saya tuliskan memakai statement write. Kemudian ada tanda petik 1 di sini di awal kalimat dan di akhir kalimat, itu menandakan apa yang kita tulis di dalam pemrograman ini akan ditampilkan dalam black screen ini gitu. Nah, bedanya dengan print adalah kalau print itu langsung kita mencetak apa yang kita perintahkan kepada program ini untuk ditampilkan di black screen ini. Nah, sedangkan write itu mempunyai fungsi lain, yaitu untuk memasukkan data yang diperlukan. Jadi seperti di sini contohnya write input nilai beban P1, kemudian di sini juga write peretakan VA sama dengan, nah begitu. Itu bedanya dengan print. Sebenarnya sama aja kalau misalkan kita menggunakan print atau write, diawali dengan tanda petik 1 dan diakhiri dengan tanda petik 1, itu akan muncul seperti tulisan yang ingin kita tampilkan begitu. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke input nilai beban P1-nya. Nah, di sini kita memakai read. Read itu berfungsi untuk membaca suatu program yang kita masukkan nantinya. Nah, di sini nih di black screen ini yang kita masukkan datanya. Jadi kalau kita mengacu pada permisalan soal yang tadi,
Di sini sudah dicantumkan nilai P1-nya sama dengan 5. Kemudian kita enter. Nilai P2-nya sama dengan 3 ton. Kemudian kita enter. Nilai P3-nya itu sama dengan 2 ton. Kemudian kita enter. Jarak L1-nya itu sama dengan 2 meter. Di enter lagi. L2-nya 2 meter. Enter lagi. L3-nya 4 meter. Di enter lagi. Dan L4-nya 2 meter. Nah, setelah selesai di input semuanya, seperti ini hasilnya. Maka langkah selanjutnya, program ini akan membaca apa yang kita perintahkan dengan mengacu kepada rumus yang sudah kita cantumkan sebelumnya dalam pemrograman ini. VA dan VB sama dengan sekian dan sekian, itu didapatkan dari flowchart yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Maka semuanya ini dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman dan hasilnya ketika kita enter di black screen ini, maka akan muncul tampilan seperti VA sama dengan 6,1999998 dan peletakan VB-nya sama dengan 3,8000002. Nah, angka ini didapat dengan dihitung dengan menggunakan rumus VA, VB, dan V yang sudah kita cantumkan sebelumnya di program yang kita setting. Nah, untuk mengakhiri suatu program ini kita lihat di sini ada pause dan end. Nah, pause dan end ini berfungsi untuk mengakhiri suatu program. Oleh karena itu, ketika kita enter tadi di terakhir input nilai L4 sama dengan 2 meter, maka dia akan keluar nilai VA itu sendiri, kemudian nilai VB, dan nilai V. Itu harus sama dengan 0. Nah, maka di sini ada akhir dari suatu program itu. Nah, bagaimana cara untuk keluar dari suatu program ini jika kita sudah selesai? Maka kalian tinggal mengenternya saja. Nah, otomatis dia akan keluar dengan sendirinya begitu. Dan ini pun bisa kita ubah lagi antara P1, P2, P3 dan seterusnya. Data-data ini bisa kita gunakan atau kita ubah dengan apa yang kita perlukan. Misalkan beban-bebannya itu hanya ada 2 atau ada 4 atau 5 atau lebih dari itu. Dan kemudian data yang kita perlukan lebih banyak lagi, maka ini bisa ditambahkan. Begitu. Jadi ini gambaran simpelnya saja di reaksi peretakan sederhana. Program menghitung reaksi peretakan sederhana. Mungkin cukup sekian video dari kami berdua, saya Akbar dan teman saya Arik. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.